Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2183 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai ayat 19. Di bawah perikop peringatan tentang pelbagai keburukan. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya, dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak. Yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada 3 kali pengucapan celakalah dalam firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti celaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka artinya selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial. Itu arti celaka. Saya percaya tidak ada yang mau celaka, betul? Semua orang pasti mau hidupnya aman, sejahtera, diberkati, selamat. Amin. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimaksudkan firman Tuhan ini yang akan mengalami celaka? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mengalami celaka yang pertama
Yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah mereka yang menyerobot rumah orang. Perhatikan ayat 8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Mereka yang mengambil hak orang dan menguasai, mereka akan celaka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengambil apa yang menjadi milik orang lain, apalagi saudara mau menguasai. Saudara, hati-hati. Saudara akan celaka kalau saudara mengambil hak orang lain dan menguasainya yang bukan milik saudara. Hati-hati saudara. Saudara akan mengalami kecelakaan dalam hidup saudara. Baik itu kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial, akan dialami oleh orang yang serakah, yang menyerobot milik orang lain dan menguasainya. Hati-hati, saudara akan mengalami celaka, cepat atau lambat. Mungkin saat ini yang kita lihat ada orang yang serakah, yang mengambil atau merampas, merebut, menguasai milik orang lain. Sepertinya mereka gemuk, sepertinya mereka bahagia, tapi itu hanya sementara. Setelah itu mereka akan dikejar-kejar oleh dosa mereka sendiri. Mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita melakukannya dan anak cucu kita yang mengalami celaka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bangga kalau saudara menguasai milik orang lain, lalu saudara bangga dengan itu. Saudara hati-hati. Ini kata firman, bukan kata saya sendiri, tapi firman Tuhan. Maka saudara akan melihat kesusahan, kesulitan, kemalangan, dan sial akan saudara alami kalau saudara menyerobot rumah orang, mengambil, menguasai harta yang bukan milik saudara. Saudara rebut dengan cara-cara yang jahat, menguasainya padahal itu milik orang lain. Hati-hati saudara. Kalau saudara membeli, saudara tidak ada masalah di sana. Tapi kalau saudara menguasai bukan milik saudara, tapi saudara main caplok, saudara main serobot, hati-hati. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan saudara yang mengambil, menguasai milik orang lain, saudara akan celaka. Yang kedua saudara, siapa yang akan mengalami celaka? Mereka yang, lihat ayat 11. Celakalah mereka yang apa? Bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Yang kedua, mereka yang kerjaannya minum mabuk setiap hari, yang dia cari duluan minuman keras. Coba sudah perhatikan. Yang mereka lakukan setelah mereka bangun pagi-pagi adalah mencari minuman keras. Bukannya cari Tuhan, mereka cari apa? Cari minuman keras. Makanya saudara baca terus ayat 11 sampai ayat 17 ini hukuman Tuhan. Makanya umat Tuhan itu dibuang ke dalam pembuangan, diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Karena apa? Mereka tidak mencari Tuhan, yang mereka cari minuman keras. Yang mereka cari pertama kali mereka bangun, minuman keras yang membuat Tuhan murka kepada mereka dan menyerahkan umat Tuhan itu kepada musuh-musuh mereka. Karena apa? Mereka tidak mencari Tuhan, yang mereka cari minuman keras. Kalau tidak minum, rasanya mau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai alkohol itu mengikat saudara dan saudara menjadi hambanya. Kalau tidak minum, tadi saya bilang, rasanya mau mati. Bertobat saudara.
Karena orang yang terikat dengan alkoholik itu, mereka, firman Tuhan ini katakan, akan celaka. Makanya bertobat, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, siapa yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan mengalami celaka yang ketiga? Sudah perhatikan ayat 18. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak. Ayat 19 yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang akan celaka yang ketiga, mereka yang suka tipu-tipu, suka manipulasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kita lihat suka tipu-tipu, tapi sepertinya mereka orang yang benar. Sepertinya mereka tidak ada kesalahan. Makanya firman Tuhan dikatakan, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Banyak orang kan saksi-saksi palsu. Dan orang-orang seperti itu, mereka akan celaka, cepat atau lambat. Karena semua yang kita ucapkan itu kan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata benar, ya puji Tuhan, kita selamat. Tapi kalau kita berkata kata-kata tipu, kata-kata saksi dusta, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka manipulasi, suka tipu, suka bohong, suka berkata-kata dusta, mereka akan celaka cepat atau lambat. Makanya sebutan kita, orang Kristen, selain orang percaya, orang benar. Amin. Jadi kita yang sudah dibenarkan, jangan lagi menyalibkan Tuhan dengan hidupmu yang tidak benar. Makanya saudara dan saya harus hidup benar. Hidup benar itu ya harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jangan sampai kita sudah berbuat dosa, terus kita mengatakan lagi hal-hal yang tidak benar, menjatuhkan orang. Saudara ingat waktu kejadian tentang perempuan yang ketangkap tangan berbuat zina? Banyak orang-orang yang membawa perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang notabene setiap harinya ada di bait suci. Saudara perhatikan di sana. Mereka membawa perempuan yang sengaja, dalam tanda kutip, mereka jebak perempuan ini supaya mereka bisa menguji Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu mereka membawa kepada Yesus, mereka menceritakan kronologi tentang penangkapan perempuan ini. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau menurut hukum Musa, perempuan yang ketangkap tangan berbuat zina ini harus dirajam pakai batu sampai mati di luar kota. Itu hukum Musa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu ini. Saudara perhatikan satu persatu, meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Sampai akhirnya hanya tertinggal Yesus dan perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, kemana mereka semua? Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan itu saya percaya, dia menangis terseduh-seduh dan menyesali semua perbuatannya. Dan dia bertobat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata kepada perempuan ini, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Saudara,
orang-orang yang membawa perempuan ini, mereka bersembunyi di belakang pekerjaan mereka. Mereka mungkin sebagai pelayan di gereja, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, sebagai jemaat. Kita masih berbuat dosa, kita masih kompromi dengan dosa, lalu kita merasa diri kita paling suci, paling benar, dan menyalah-nyalahkan, menghakimi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka orang-orang seperti itu. Makanya firman Tuhan dikatakan, mereka yang suka memanipulasi diri mereka, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Stop lagi tipu-tipu saudara. Mungkin saudara bisa menipu kelakuan saudara di depan banyak orang. Kelihatannya saudara suci, saudara kelihatannya orang yang betul-betul beragama. Tapi Tuhan tahu isi hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Mari kita mau hidup benar. Amin. Supaya kita tidak celaka. Saudara, hari ini kita belajar. Ada 3 orang yang kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang celaka adalah mereka yang suka menyerobot rumah orang lain, tanah orang lain, harta benda orang lain. Dalam arti ini bisa mencuri, bisa ini karena sifat serakah, akhirnya tidak puas dengan apa yang saudara miliki, saudara menyerobot, menguasai yang bukan milik saudara. Bertobat supaya tidak celaka. Yang kedua, mereka yang mencari minuman keras. Yang mereka cari bukan Tuhan, tapi minuman keras. Hati-hati, Allah kita ini Allah yang pecemburu. Jadi kalau saudara yang alkoholik, yang kalau tidak minum rasanya mau mati, bertobat dari sekarang. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan celaka. Yang ketiga, yang suka tipu-tipu, suka manipulasi, suka berkata-kata dusta, jadi saksi-saksi dusta, bertobat. Tuhan mau saudara itu pure, murni hatinya. Amin. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Ajar terus kami dengan firman. Kami tahu Tuhan bicara buat kami pada hari ini supaya kami tidak celaka. Ajar terus kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan paham isi hati-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan bersama-sama
hari ulang tahun Renungan Pagi Mengudara yang ke-6 tahun. Kita akan buat aksi sosial dan juga kita akan buat ibadah KKR sebagai ungkapan syukur kita 6 tahun Tuhan bersama-sama dengan kita semua dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank Mandiri di nomor rekening 145 03 kali 671 9476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, silakan menabur. Dan saya percaya ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara menjadi bagian bersama-sama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.